Halo sahabat pecinta koi, ketemu lagi dengan saya. Jadi dalam membuat kolam koi itu kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, membuat kolam secara outdoor atau membuat kolam secara indoor. Pada vlog kali ini saya akan membahas tentang tip and trick tentang kolam koi outdoor. Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja trik dan tip kolam koi outdoor. Masalah yang mungkin timbul untuk kolam koi yang outdoor atau di luar adalah pertama, air hujan yang langsung masuk ke kolam. Yang kedua, sinar matahari yang langsung full menerangi kolam juga. Untuk yang pertama, kenapa air hujan berbahaya? Karena air hujan itu bersifat asam, sehingga curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi pH kolam koi kita. Nah, untuk pH kolam koi yang ideal adalah 7. Sementara kalau terjadi hujan deras akan mempengaruhi pH itu, dan itu akan membahayakan untuk koi-koi kita. Dan masalah yang kedua adalah paparan sinar matahari yang langsung mengenai kolam. Hal itu akan menyebabkan alga booming. Apa itu alga booming? Alga booming adalah pertumbuhan alga yang tidak terkontrol di dalam kolam kita, sehingga hal itu akan menyebabkan kolam kita berwarna hijau atau green water pada kolam koi kita. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengatasinya. Untuk yang pertama, mengenai air hujan yang langsung masuk ke kolam koi, cara mengatasinya adalah dengan cara membuat peralon kontrol seperti ini. Jadi tujuan dari peralon kontrol ini adalah waktu hujan lebat turun, supaya tidak terlalu mempengaruhi pH di dalam kolam, maka akan kita bikin saluran. Jadi air hujan itu yang jatuh ke atas permukaan akan langsung keluar melalui paralon tersebut. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, makanya kenapa kalau kolam koi yang outdoor itu kita sarankan adalah kolam yang besar dan dalam. Tujuannya adalah supaya terkena curah hujan, keasaman air hujan tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap kolam kita, karena volume kolam kita besar. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan cara mengurangi atau menguras volume kolam sebesar 20% setiap kali hujan. Oke, jadi ada 3 cara yang untuk mengatasi mengenai curah hujan yang langsung masuk ke dalam kolam kita. Dan kita pada permasalahan yang kedua, yaitu alga booming. Sebelum masuk alga booming, sebelumnya kita harus tahu apa hal-hal yang menyebabkan alga itu bisa menjadi booming di dalam kolam kita. Faktor pertama adalah karena suhu air yang hangat. Alga itu akan berkembang biak dengan baik, akan bertumbuh dengan baik pada suhu air yang hangat. Yang kedua adalah paparan matahari secara langsung. Paparan matahari yang secara langsung akan menyebabkan alga berkembang biak dengan baik. Seperti tanaman-tanaman lainnya, alga juga membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sehingga hal itu akan paparan matahari yang langsung ke kolam akan menyebabkan pertumbuhan alga di dalam kolam dengan baik. Yang ketiga, sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang menumpuk dalam kolam koi akan membusuk, dan pembusukan tersebut akan menimbulkan adanya amonia. Amonia adalah nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan alga. Dan yang keempat adalah kotoran ikan koi itu sendiri. Kotoran ikan koi juga akan mampu menghasilkan amonia yang efeknya akan sama dengan sisa makanan yang membusuk tadi. Amonia sebagai nutrisi bagi alga.
Oke, setelah tahu bagaimana alga itu bertumbuh, maka sekarang kita akan mengetahui juga bagaimana cara-cara mengendalikan pertumbuhan alga. Di sini saya akan paparkan ada 7 cara untuk mengendalikan pertumbuhan alga. Apa saja itu? Yang pertama adalah dengan cara menaungi kolam koi kita. Jadi kolam koi kita yang berada di outdoor kita bisa naungi ya. Naunginya kita bisa tutup ya. Tutup dengan apa? Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Bisa kita tutup pakai atap, seng seperti mungkin atau apa jenis atap itu. Yang kedua, kita bisa menaungi kolam kita dengan pohon-pohon yang rindang, sehingga sinar matahari tidak akan langsung masuk ke kolam. Dan ketiga, kita menggunakan paranet seperti yang saya gunakan ini. Saya memakai paranet dan ternyata sangat efektif sekali untuk menaungi kolam koi kita. Oke, kemudian yang pertama itu, yang kedua adalah dengan cara membuang semua kotoran penghasil amonia. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan filter koi, filter kolam koi. Nah, dalam filter kolam koi ini kan ada dua proses ya, proses mekanis dan proses biologi. Proses mekanis adalah menyaring kotoran-kotoran tersebut, disaring ke dalam filter. Kemudian proses biologi adalah mengurai, artinya kita taruh di dalam kolam koi itu adalah biobal yang berfungsi untuk menghasilkan bakteri pengurai. Jadi amonia akan diurai menjadi nitrat dan berubah menjadi nitrit. Nah, kemudian hal ini tidak akan meracuni ikan-ikan koi kita atau tidak akan menyebabkan pertumbuhan ganggang atau alga dalam kolam koi kita. Kemudian adalah yang ketiga, dengan cara menambahkan tanaman di dalam ruang filter. Seperti saya, ruang filternya tertutup, saya tidak memungkinkan untuk menambahkan tanaman. Makanya tanaman saya tempatkan pada jalur air yang akan menuju ke kolam. Tanaman-tanaman ini seperti halnya alga, dia akan tumbuh dengan baik juga dengan cara menyerap amonia. Sehingga dengan adanya tanaman ini, amonia yang akan masuk ke dalam kolam terlebih dahulu dimakan oleh tanaman-tanaman ini. Seperti kolam saya ini, di daerah aliran air ini saya saya kasih tanaman, dan juga ternyata di sini tumbuh lumut. Artinya lumut ini dia akan mengonsumsi amonia dari kotoran ikan juga, sehingga amonia yang masuk di dalam kolam jumlahnya akan lebih terkontrol atau kita kurangi karena sudah dimakan dulu sama tanaman-tanaman yang saya tempatkan pada daerah aliran air yang menuju ke bak filter, ke kolam. Kemudian yang keempat adalah dengan cara memberikan zat water cleaner. Saya dulu pernah pakai namanya itu Alga Stop, cuma sekarang saya udah nggak pernah pakai lagi. Toh dengan cara-cara yang saya lakukan sekarang ini, kolam saya tidak menjadi hijau, artinya pertumbuhan ganggangnya bisa atau alganya bisa saya kendalikan. Kemudian yang kelima adalah dengan meletakkan karbon aktif atau batu zeolit ke dalam bak filter. Nah, karbon aktif adalah berfungsi sebagai pemurni air. Artinya dengan adanya karbon aktif atau batu zeolit pada bak filter kita, hal itu akan memurnikan air, akan menyerap air, menyerap bau, dan juga menyerap amonia dalam kolam koi kita. Cara yang keenam adalah dengan cara memasang lampu UV. Jadi ada sebagian pemilik kolam koi, dia menaruh lampu UV pada bak filternya. Fungsinya sebenarnya apa sih lampu UV? Lampu UV itu adalah fungsinya adalah untuk mematikan
alga, kemudian menggumpalkan alga tersebut. Jadi alga itu kalau nggak menggumpal, dia akan sulit tersaring dalam bak filter, akan sulit tersaring secara penyaringan mekanik. Makanya dipasang lampu UV sehingga alga itu akan menjadi menggumpal dan akhirnya bisa tersangkut pada filter mekanik kita atau busa dalam filter. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir adalah mengganti air secara periodik. Jadi air ini kan kita ganti secara periodik. Kalau menurut tutorial yang saya baca, penggantian air itu sekitar 20-30% ya, dan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Dengan begitu, pas kita ganti airnya tersebut, maka amonia-amonia yang ada dalam air kolam kita itu akan terlempar keluar karena kita buang 30% airnya. Oke, itu sahabat-sahabat pencinta koi, tip and trik tentang kolam koi outdoor. Namun Anda nggak perlu minder dulu ya, tidak harus semua yang saya paparkan tadi dilaksanakan semua. Pada kenyataannya pada kolam koi saya, yang saya lakukan hanyalah dengan melakukan filterisasi secara secara biologi atau secara mekanik. Kemudian kita taruh tanaman, saya taruh tanaman dan juga saya taruh paranet. Jadi nggak semua hal yang saya paparkan tersebut harus kita lakukan semua. Saya ini melakukan sekitar mungkin dari 7 proses pengendalian alga tersebut, saya cuma terapkan 4 atau 5 di dalam kolam koi saya ini, dan toh hasilnya kolam koi saya juga akan tetap jernih ya, clear like a crystal kalau orang bilang, airnya sejernih kristal. Oke, itu saja teman-teman pecinta koi vlog kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan bisa membantu teman-teman yang akan memulai membuat kolam. Jangan takut berkreasi untuk membuat kolam, salurkan hobi kita. Untuk yang belum like dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe. Oke, see you, sampai ketemu lagi dengan vlog-vlog saya selanjutnya.